dia kan selalu menantang ya kan, buktikan. Dalam kasus yang tadi saya katakan perubahan hukum itu di Mahkamah Konstitusi udah terbukti ya. Dan sekarang kalau kita bicara mengenai kasus-kasus korupsi yang dia bilang buktikan di mana saya korupsi. Ternyata coba kalau saya boleh menganalisis ya masih ada bayang-bayang itu sih. Masih ada. Tapi kalau saya juga melihat ya, ini bukan persoalan dia takut ataupun dia misalnya berhutang budi atau apa ya. Tapi ini persoalan strategi dan taktik politik aja. Kenapa demikian ya? Biar gimana pun, dia kan juga nggak mau dibilang sebagai orang yang kualat. Orang yang tidak tahu berterima kasih. Kan? Kenapa ya? Whether you like it or not ya, dia itu kan jadi presiden karena Jokowi juga gitu kan. Terlepas dari with whatever means ya, dengan cara-cara apapun ya. Jadi ya Prabowo masih punya rasa terima kasih lah gitu kan. Walaupun dia tahu persis ya bahwa ada yang nggak benar ini. Ya. Dan kalau kemarin itu OCCRP itu kemudian menjadikan Jokowi sebagai tokoh politik yang paling korup di dunia ya. Finalis itu jadi. Nominasi masuk nominasi ya, tapi akhirnya dapat juara tiga gitu kan. Walaupun ada yang juga yang bilang kayaknya sebenarnya dia harusnya juara 1. Cuma kan masalahnya karena nggak enak gitu kan. Nggak ada paman di sana ya, nggak bisa juara 1. Kalau ada mungkin ya ada juara chance. 1. Sebetulnya ya, kalau kita lihat sebetulnya ya, arah menuju situ dari sisi internasional ya. Itu udah nampak ketika Dewan HAM PBB ya, bersidang di New York atau kayaknya di New York ya. Kemudian ada satu anggota Dewan HAM PBB ya, khusus yang terkait dengan persoalan civil and political rights yang mempertanyakan kepada delegasi Indonesia ya, how come seorang presiden kemudian cawe-cawe di dalam pemilihan presiden dan kemudian mengotak-atik hukum dan menjadikan anaknya menjadi calon wakil presiden dan terpilih. Dan kalau Anda ingat, saya lupa ya, itu ada satu orang YouTuber ataupun orang ngomong di media sosial bahwa ingat loh, ini bisa jadi masalah di kemudian hari. Gitu. Maksudnya bahwa bukan mustahil ya. Ini bisa jadi satu analisis politik atau ketetapan politik yang kemudian menetapkan Jokowi lebih buruk dibandingkan dengan apa yang diutarakan oleh anggota Dewan HAM PBB itu. Ternyata Anda tahu ya, akhirnya siapa yang nggak kaget? Saya aja kaget kok. Tiba-tiba OCCRP itu membuat suatu pemberitahuan ya bahwa Jokowi masuk nominasi tokoh terkorup di dunia ya, bersama ya Hafiz Hafaz dari mana Suriah. Kemudian juga Uganda, dari Afrika dan sebagainya ya. Dan Anda tahu ya, orang-orang di sebuah negara Afrika kan banyak yang protes. Kenapa kok presidennya nggak nomor 1 gitu kan? Tapi di Indonesia kan yang terjadi justru sebaliknya ya. Awal-awalnya Anda tahu ya, para pendukung dia, termasuk juga yang ada di kementerian dan partai politik, wah pasang badan. Begitu kemudian tahu bahwa rupanya OCCRP ini bukan main-main. Dan itu juga bukan seperti yang diduga oleh orang-orang pendukung Jokowi ya, bahwa ini dilakukan oleh majalah Tempo atau kemudian ini pesanan PDIP, nggak ada yang terbukti. Hebat sekali kalau memang pesanan kayak gitu. Betul, kan. Ya. Dan ternyata kalau Anda lihat ya,
Dia kan selalu menantang ya kan, buktikan, buktikan. Ya. Dalam kasus yang tadi saya katakan perubahan hukum itu di Mahkamah Konstitusi udah terbukti ya. Dan sekarang kalau kita bicara mengenai kasus-kasus korupsi yang dia bilang buktikan di mana saya korupsi. Ternyata coba bayangkan siapa yang menyangka bahwa akan ada muncul yang disebut dengan pagar laut ya, sepanjang 30 km lebih. Nah, ini udah masuk ke sini nih. Ya. Prof nih analisanya Prof nih. Pagar laut itu ada hubungannya dengan PSN itu enggak? Soalnya lagi dihubung-hubungin ini sekarang nih. Ya udah pastilah ya. Sekarang kalau Anda lihat aja nih, ya kita lihat aja lah dari tanggal penerbitan surat hak milik ya, atau sertifikat hak milik dan juga sertifikat hak guna bangunan. Ya. Kalau itu dikeluarkan dari 2015 ya, taruhlah 2015. Jokowi jadi presiden tahun berapa? Ya, 2014. Atau kalau kita tarik mundur ke belakang ya, dari 2022 lah ya. Itu dia udah jadi presiden untuk kedua kalinya ya. Dan tidak sedikit orang juga menyatakan ya bahwa Jokowi itu melakukan berbagai hal yang buruk-buruk itu khususnya pada periode kedua kepresidenan dia. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu saya di sini di channel Hati Rakyat. Dalam video ini kita telah melihat, menonton, dan mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat amat menarik dan mengundang banyak perhatian yang disampaikan oleh Profesor Ikrar Nusa Bakti. Tentunya hal-hal yang seperti ini memberikan kita sebuah pemahaman baru dalam menilai perjalanan politik yang sangat amat luar biasa di negeri tercinta ini. Teman-teman, tentunya ada banyak masyarakat yang begitu kecewa, tidak puas pada kinerja pemerintah pada masa yang lalu. Ada banyak janji-janji politik yang begitu manis yang membuat mimpi-mimpi rakyat seakan terbang melayang di udara, tetapi janji-janji tersebut tidak kunjung tiba. Akhirnya mimpi-mimpi indah itu layu dan jatuh, kemudian tertindas oleh roda-roda kekuasaan. Penguasa pada masa lalu, para birokrat kong kaling kong dengan corporate dan sampai berdiri yang namanya pagar laut yang sekarang beritanya lagi santer di media sosial maupun di media elektronik. Yang mana sebenarnya laut adalah properti negara yang tidak boleh dimiliki oleh pribadi-pribadi. Laut menjadi milik bersama. Laut menjadi tempat mencari ikan bagi nelayan-nelayan kita. Laut menjadi tempat mencari nafkah bagi nelayan-nelayan tradisional untuk menafkahi keluarga dan untuk mencari biaya guna menyekolahkan anak-anaknya sebagai generasi penerus bangsa ini. Tetapi apa mau dikata, laut sudah dikafling-kafling dengan pagar, sudah berpindah tangan dari properti negara dan sudah beralih ke tangan para konglomerat. Miris hati rasanya melihat dan mendengarkan hal-hal ini, karena kebijakan-kebijakan seperti ini yang menjadi sasaran empuknya adalah rakyat kecil, yang seyogianya pemerintah bertanggung jawab dan mengayomi rakyat kecil ini, hak-haknya diakomodir agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, aneh rasanya, seorang menteri yang bernama Nusron Wahid, Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional, mengungkapkan lokasi tempat pagar laut berada di perairan wilayah Kabupaten Tangerang dan sudah memiliki sertifikat HGB dan SHM. Dan menurut beliau, ada 2 perusahaan pemilik HGB pagar tersebut.
yaitu sepanjang 30,16 km di perairan Tangerang. Dan HGB itu terbit di tahun 2023 di masa pemerintahan sebelum Pak Prabowo. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Tentu saja tidak lain dan tidak bukan karena ketamakan politik dan tahta untuk mencapai ambisi-ambisi pribadi. Dan ambisi-ambisi ini tentu saja tidak memihak kepada rakyat kecil. Akhirnya rakyat kecil tersudut dan terisolasi. Telah terjadi korupsi, kolusi, nepotisme, menabrak undang-undang tertentu untuk mencapai ambisi-ambisi kekuasaan. Telah terjadi tindakan-tindakan melanggar hukum dan menyimpang dari tugas-tugas resmi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Karena korupsi bukan hanya masalah uang, tetapi juga penyalahgunaan wewenang resmi untuk mendapatkan keuntungan. Tentu saja kejanggalan-kejanggalan seperti itu begitu mencederai hati seluruh rakyat Indonesia. Hak-haknya diserobot, rakyat pasrah dalam ketidakberdayaan. Tatapan mata masa depan telah sirna. Duduk terdiam dengan berlinang air mata. Berharap kepada siapa lagi? Berharap kepada manusia sudah pasti mengecewakan. Kepada siapa lagi kita melaporkan nasibnya? Tetapi hal ini semua sia-sia kalau kita hanya berharap kepada manusia. Oleh karena itu, mari kita berharap saja kepada Tuhan yang jawabannya selalu indah pada waktunya. Teman-teman tentunya melihat kejanggalan-kejanggalan seperti ini, masalah masa lalu yang sudah berakar dan berpengaruh pada masa pemerintahan Pak Prabowo menyengsarakan rakyat kecil. Maka para warganet ikut memberikan dukungan besar untuk menyelesaikan hal-hal tersebut agar pemerintahan Pak Prabowo lebih fokus dan tidak terganggu untuk menjalankan roda pemerintahannya. Teman-teman, kita bisa melihat dukungan-dukungan para warganet di sini, di antaranya yang paling mendesak Prabowo harus mengganti Kapolri, Mendagri, dan Ketua KPK. Saya setuju hal itu, tetapi kita berikan kesempatan kepada Pak Prabowo untuk memikirkan hal seperti ini tentu disesuaikan dengan kebutuhan politiknya. Kemudian, Pak Prabowo sikat saja semua. Kapolrinya, hakimnya, jaksanya, KPK-nya, Mendagrinya, ganti semua Pak. Setuju? Tentu kita dengan kepala dingin menyampaikannya. Ayo Pak Prabowo, buktikan kalau Bapak benar-benar patriot sejati. Saya setuju sekali. Tetapi saya juga percaya bahwa Pak Prabowo ini benar-benar seorang patriot sejati karena beliau adalah seorang ABRI. Kalau Pak Prabowo ingin bekerja aman dan nyaman, ganti ke polisi, ganti Kapolri, Jaksa Agung, dan semua menteri titipan Mulyono. Ya, setuju sekali. Kelihatannya di sini banyak desakan untuk mengganti Kapolri ya. Semua menteri titipan Jokowi harus diganti semua, biar persoalan di negeri ini lurus. Pak Prabowo harus berani. Ya, saya percaya Pak Prabowo berani melakukan tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya. Ganti Kapolri lebih cepat lebih baik dan juga semua jajaran bawahnya di Polri. Pak Prabowo, presidenku yang sangat kukagumi, kucintai, tolong secepatnya Kapolri diganti. Orang-orang Mulyono diperintahkan harus diganti semua. Bikin Prabowo susah bergerak. Ya, demikianlah sebagian pendapat-pendapat atau buah pikiran dorongan dari warganet untuk Pak Prabowo. Nah, teman-teman, demikianlah pendapat saya, dan jikalau ada pendapat teman-teman, boleh ditulis di kolom komentar sebagai bahan diskusi kita bersama. Dan jikalau ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalam, terima kasih.